Selamat datang di media pembelajaran geografi bersama saya, Raisa Diagustami, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang vulkanisme. Vulkanisme dengan domain CP dinamika litosfer, di mana materi vulkanisme berada pada fase E di SMA kelas 10. Tujuan pembelajaran kali ini, di mana peserta didik mampu mengidentifikasi tenaga endogen pembentuk vulkanisme serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Apa itu vulkanisme? Mari kita bahas ya. Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan di dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya ada yang cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah menjadi lava. Pada tenaga endogen, di dalamnya, vulkanisme sering diartikan sebagai suatu gejala atau akibat adanya aktivitas magma di dalam litosfer, hingga keluar ke permukaan bumi. Terdapat dua gerakan magma, yaitu yang pertama ada intrusi dan ekstrusi magma. Yang akan kita bahas kali ini adalah gambar dari intrusi magma. Intrusi magma adalah proses penerobosan magma melalui rekahan-rekahan atau celah-celah pada lapisan litosfer, tapi tidak sampai ke permukaan bumi. Pada gambar kali ini adalah gambar tentang intrusi magma. Pada gambar nomor 1 disebut dengan batolit. Batolit adalah bentuk beku, batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma. Yang kedua adalah kolit. Lakolit adalah magma yang bersifat asam yang menyusup di antara lapisan batuan yang kemudian menyebabkan lapisan batuan di atasnya terangkat. Yang ketiga adalah sil. Sil adalah lapisan magma tipis yang menyusup di antara batuan. Dan yang keempat adalah diatrema. Diatrema merupakan sebuah pipa yang menghubungkan dapur magma dengan permukaan bumi. Yang kelima adalah intrusi korok atau gang, disebut sebagai intrusi korok atau gang. Yang keenam, ini adalah apolisa. Apolisa merupakan cabang dari intrusi korok. Yang ketujuh adalah leher gunung magma. Yang ketujuh adalah pipa kawah. Selanjutnya, yang kedelapan adalah pipa kawah utama tempat keluarnya lava. Yang kesembilan, ini adalah kerucut atau gunung api parasit. Yang ke-10 adalah kawah samping, di mana lava dari bawah berusaha menerobos ke bagian kawah lainnya. Selanjutnya ada ekstruksi magma. Ekstruksi magma adalah pergerakan magma sampai keluar bumi. Sama seperti intrusi magma, ada beberapa bentuk dari ekstrusi magma yang perlu kamu ketahui. Yang pertama ada efusif, yaitu lava. Lava adalah magma yang keluar dan mengalir ke permukaan bumi. Disebut dengan lahar apabila lava yang mengalir bercampur dengan air atau material air ke permukaan bumi. Ini disebut sebagai lahar. Kalau bercampurnya material padat, disebut dengan lahar panas. Tapi kalau bercampurnya dengan air hujan, air sungai, atau air danau, disebut dengan lahar dingin. Selanjutnya, penjelasan tentang eksplosif. Eksplosif adalah erupsi berupa ledakan dengan mengeluarkan bahan-bahan padat atau disebut dengan eflata atau piroklastika berupa bom, lapili, kerikil, debuan Florida, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh dari erupsi magma. Yang sebelah sini berupa debu, ini adalah contoh dari eksplosif. Keluarnya lahar dan lava disebut dengan contoh gunung efusif.
Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tipe-tipe gunung api. Tipe-tipe gunung api berdasarkan bentuknya. Ada 3. Yang pertama, gunung api kerucut. Yang kedua, gunung api Mars. Dan yang ketiga adalah gunung api perisai. Kenapa dilihat seperti ini? Dapat dilihat perbedaannya dari bentuknya, di mana gunung api kerucut berbentuk seperti kerucut, gunung api Mars seperti kawah bongkahan, dan gunung api perisai lebih kecil sedikit dibandingkan dengan gunung api Mars. Setelah itu akan kita bahas tipe letusan gunung api. Ada 7 tipe loh di dalamnya. Yang pertama ada tipe stromboli. Ada tipe Merapi, tipe Hawaii, volcano, tipe Peret, tipe Pele, dan yang terakhir adalah tipe Saint Vincent. Peristiwa vulkanisme akan mengakibatkan hal-hal yang ditimbulkan. Di sini ada gejala pravulkanisme dan gejala pasca vulkanisme. Gunung api sebelum melakukan erupsi ada gejala-gejala atau ciri-ciri yang dikeluarkan. Yang pertama, ada yang sering terjadi gempa. Yang kedua, banyak sumber air mengering. Yang ketiga, peningkatan temperatur di sekitar kawah dan terdengar suara gemuruh dari dalam gunung. Yang terakhir, hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Setelah meletus, ada gejala pasca vulkanisme. Di antaranya adalah munculnya sumber air panas atau geyser, kedua munculnya sumber gas atau ekshasi seperti belerang, yang ketiga adalah munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur, yang sekarang sering dimanfaatkan oleh perusahaan air minum. Oke, terima kasih atas penjelasan vulkanisme. Semoga bermanfaat. Terima kasih.